Bapak Haji Burhan. Jadi betul lah ya, orang tua beliau ngasih nama itu sodako itu burhan. Sodako itu bukti keimanan. Jadi kalau kita mau belokkan, sodako itu adalah ketua Basnas Bengkayang, karena namanya Burhan. Dan para sahabatnya nih, ada Haji Saryal, ada Pak Haji Zarkoni. Yang duanya nih bertahan di Bengkayang nih kan, nunggu di sana nanti, insya Allah besok acaranya. Kemudian Bapak KUA Kecamatan Capkala, Pak, ya. Kemudian sahabat saya yang ganteng ini, Abang Wisnu, Kepala Cabang Bank Kalbar Syariah Kota Singkawang. Bapak-bapak yang saya banggakan, yang saya cintai, sebagai nyambung yang disampaikan Bang Haji Saryal tadi itu, Pak Ende, sebagai pejuang, mujahid. Jadi ayatnya itu Pak yang pas tuh, wajahidu fillahi haqqa jihadi wastabakum wa ma ja'alakum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wassammakumul muslimin min qabli wa fi hadza liyakunur rasulu sahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi pas nih. Jadi kalau ayat zakat tuh Pak, itu kena kemana-mana Pak, tentang jihad masuk, tentang ekonomi jalan, tentang kepemimpinan nanti kita cerita. Kemudian ada ibu dua juga pejuang sebagai jundullah juga, jihadu fisabilillah. Kemudian wabil khusus takmir Masjid Mujahidin Desa Karimunting yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi hari ini kita bicara dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu tentang masjid yang ada di Kabupaten Landa. Mungkin Bapak pernah dengar ceritanya ya, atau kalau belum saya ceritakan. Kalau udah mungkin sebagai penambah semangat lagi. Belum ya? Masjid itu Pak sebenarnya satu paket Pak. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau sholat saja belum sempurna artinya Pak. Ya? Belum sempurna. Di Ramadan tahun lalu 1442 Hijriah itu kan kebetulan saya diminta untuk ceramah malam nuzul Quran waktu itu di Masjid At-Taqwa namanya, di Kampung Raja. Masjidnya itu namanya pas itu Pak ya, At-Taqwa. Karena ngurus masjid ini dibatasi, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dibatasi itu kan. Yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itu kan takwa itu ya. Nah, di Masjid Taqwa di Kota Landa, Kota Bengkayang, Kota Ngabang, ibu kota Landa itu, saya bangganya Pak, tidak membangun masjid itu Pak Haji Iskandar, tidak ada satupun proposal keluar. Nah, dia tidak minta ke Pemda, tidak, mohon maaf ya, ini untuk motivasi aja, tidak jualan proposal kemana-mana, hanya sekitar radius masjid, ya kurang lebih 200-300 meter lah, 200-300 meter dari masjid. Sebagai ketua Basnas, saya bangga Pak, salut dengan masjid ini, ya kan? Kalau sekarang orang ini bangun masjid ini, waduh, belum di WA kita tuh penuh tuh,
Bangun masjid di Sungai Redala minta ke sini, bangun masjid di Punggur minta ke sini. Pokoknya macam-macam lah itu kan. Tapi persoalan sedekah ya silakan saja. Kalau bapak mau sedekah di Masjid Punggur, tidak masalah, tetap Allah hitung. Ya kan? Tetap Allah hitung. Jadi tidak membatasi orang bersedekah dan menerima sedekah. Tapi persoalannya kita ini mau membangun basis. Basis yang saya maksud itu adalah basis masjid. Kemandirian kita, kekompakan kita, ta'awun birri wa taqwa itu. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Pokoknya saya pujilah pada malam itu tuh, masjid itu tuh. Saya puji betul-betul, Pak. Kemudian sambil saya berceramah, saya minta panitia itu kasih mic sama takmir masjid tuh, saya bilang. Alhamdulillah masjidnya sudah dibangun betul, SOP-nya betul, cara membangunnya betul, melibatkan orang sekitar masjid, radius kurang lebih 300 lah meter dari masjid itu, kurang lebih itu. Dan jumlah sumbangan pun di ranking, Pak, dari yang kecil, kan jamaahnya kan tidak juga semuanya mampu, Pak. Ada yang 5.000 masuk, ada yang 10.000 per bulan masuk, sampai di atas 100.000. Kan macam-macam kita nih kan di sekitar masjid kan, ada yang mampu sedikit, ada mampu banyak. Maka selesailah masjidnya. Masjidnya cukup bagus, Pak, cukup megah. Kalau Bapak nanti ke Ngabang, Bapak lihatlah sana tuh, Masjid Taqwa namanya. Saya lupa nama takmirnya itu, tapi dia Gusti juga. Kalau Sambas kan Urai. Udah mulai dah ni. Oh lupa lah, saya kenalkan dulu nama saya ini, Pak ya. Urai Muhammad Amin. Jadi kalau Pak Haji Ramli bilang asli Sambas, betul, tidak salah itu. Cuman bahasa Sambasnya masih bahasa Pontianak, Pak, karena lama hijrah orang tua saya. Kemudian nama saya disingkat dengan Uma, ya, Urai Muhammad Amin. Saya lanjut lagi cerita masih itu, Pak ya. Jadi mikrofon disambungkanlah kepada takmirnya. Gusti juga namanya, tapi serupa panjangan Gusti apa gitu. Saya bilang, Pak Gusti, saya bilang, saya bangga nih dengan masjid nih, saya bilang. Tidak ada satupun proposal keluar. Betul nih. Tapi malam ini saya mau cek, saya bilang. Mau cek malam ini, saya bilang. Saya bawa staf 2. Wakil pimpinan Basnas Provinsi 2 orang. Waktu itu Dr. Hamzah sama Bapak Hairul Rahman ikut sama saya. Nah, saya bilang ngeceknya begini. Tadi Bapak bilang bangunnya sekitar radius area ya, 200 sampai 300 meter. Nah, sekarang malam ini kita cek. Ada enggak orang sakit di sekitar masjid, saya bilang. Aduh, dia gila. Ya Pak, ada Pak, kata dia. Pernah enggak masjid hadir, saya bilang. Diam dia. Habis itu saya bilang, Pak Gusti, saya bilang, oke ya, pertama Bapak kalah ya, saya bilang. Kira-kira begitu lah ya. Habis itu ada enggak yang orang bawa, dia kan dilanda, Pak, dilanda kan. Yang muslimnya itu 18%. Kalau Bengkayang ini masih lumayan ini, kan? Masih sekitar 30-an ke atas ya, di bawah 50. Masih kuat nih. Ya kan? Ada enggak orang yang bawa bakul pergi pagi, pulang sore yang enggak laku, saya bilang. Dengan lemah dia jawab lagi, ada Pak. Nah, saya bilang, masih takwa hadir enggak, saya bilang. Itulah Pak, kata dia. Saya tidak sampai ke pertanyaan ketiga, Pak ya. Lanjut. Saya tanya lagi ya, sampai pertanyaan yang ketiga. Oke, Bapak udah 2 kalah ya, 2 poin ya, saya bilang. Pertanyaan yang ketiga, Pak. Pak Gusti, saya bilang, kita cek malam ini, radius 200 meter lagi. Ada ndak orang berutang yang tidak mampu belikan anaknya sepatu,
untuk sekolah, beli baju. Mungkin malam ini masih menangis nih, ditagih orang, saya bilang. Dia jawab dengan lemah, ada Pak. Nah, pertanyaan saya, Masjid Taqwa hadir enggak? Saya bilang. Akhirnya dibilang, kunci diskusi itu dia bilang, Pak, dia bilang, Bapak pulang semua yang Bapak sebut saya kerjakan, katanya. Nah, ya. Dia bilang begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti qadarullah sampai umur nanti saya minta diundang lagi sana, saya mau tes lagi itu. Betul enggak itu tuh? Jadi persoalan ini, Pak, tuntas di kita sebenarnya gitu, Pak. Yang 8 asnaf yang diamanahkan kepada kita, yang diamanahkan kepada amil provinsi, yang diamanahkan kepada amil kabupaten, yang diamanahkan kepada amil UPJ di setiap masjid. Kita selesaikan fakir, santuni dia sampai dia, bahasa saya memang agak itulah, agak kejam ya, sampai dia berpisah jasad dengan ruhnya, karena dia tidak punya upaya lagi. Orang yang dorong gerobak, yang ngayuh sampan nelayan kan banyak di sini nih, yang pergi pagi mengail, subuh-subuh dia pergi, sampai sore dia belum dapat lagi. Itu dibantu, diberdayakan, dihidupkan. Termasuknya amil gitu. Mu'allaf, mungkin dicap kalah banyak kali Pak mu'allaf. Wah, banyak. Pernah nggak dapat sentuhan, pelajaran, pendidikan, kemudian tali kasih kita kepada dia? Jadi saya harapkan Masjid Mujahidin itu bisalah seperti yang di Landak, tapi tambah lagi, bukan wa aqimus shalah, tambah waktu zakahnya gitu, agar sempurna. Kalau main bola, penyerang kiri, penyerang kanan. Kalau kehidupan rumah tangga, suami, istri, ya kan? Harus seperti itu. Selamat datang Ustaz kita nih. Nah, di tahun ini Pak, di tahun 2022 ini ya, kami provinsi dengan Basnas Bengkayang bikin kegiatan namanya Pulau Zakat di Pulau Kabung. Dulu Rasulullah membangun basis, itu juga kirim dai, dan itu hadisnya cukup terkenal, itu hadis Rasulullah kepada Muaz. Yang disampaikan kepada masyarakat itu 3 hal Pak, 3 hal saja. Rukun iman itu kan ada berapa? Islam ada berapa? Ada 5 ya. 3 hal yang penting itu. Bahkan para ulama memfokuskan 2 saja. Artinya wa aqimus shalah wa atu zakah. Maka sempurna rukun itu. Nah, berkenaan dengan membangun basis ini Pak, kemarin kami bersepakat ya, di Pulau Kabung itu ada 3 masjid. Itu kita namakan masjid utama. Kemudian di daratan ini ada 5 masjid. Itu namanya masjid pendukung. Maka Basnas Provinsi Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Bengkayang mengamanahkan, nanti kita serahkan SK-nya, surat tugasnya hari ini ada kepada Ustadz Hanafi kita, untuk membangun basis ikut pola Rasulullah. Yang disampaikan pertama Rasulullah kepada Muaz itu, ya Muaz, sampaikan kepada masyarakat Sam, katakan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai Rasulullah. Sahadat dihidupkan lagi Pak, yang tiap hari sholat kita itu dihidupkan lagi dia. Nah, itu kita minta nanti Ustadz Hanafi untuk menggirohkannya, menyemangatinya itu. Nah, kemudian kata Rasulullah, kalau mereka sudah mengimani itu, wajibkan kepada mereka sholat 1 hari 1 malam 5 waktu. Nah, kalau sudah mereka mengimani itu, kata Rasulullah, Allah mewajibkan kepada
orang-orang mampu mereka untuk bersedekah, untuk berzakat yang diberikan kepada orang-orang miskin mereka, Pak. Itulah yang saya gambarkan tadi di Masjid At-Taqwa Ngabang. Dia sudah betul membangun masjid, tinggal satu langkah lagi. Begitu juga di Masjid Mujahidin ini. Kalau tidak salah saya, Masjid Mujahidin itu masuk dalam masjid pendukung. Ya, Pak Iskandar kan? Yang kita bahas kemarin di Samudra Indah. Semuanya diminta beban. Basnas Provinsi bantu setahun dia. Basnas Bengkayang, kemudian saya juga minta las JBM PLN juga untuk bantu. Kemudian 5 masjid pendukung ini Haji Syariah Lapak, nanti nama-namanya ada di situ. Itu juga terlibat, 1 bulannya 250.000. Untuk apa? Untuk menghidupkan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi tugas ustaz itu seperti Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Itu aja SOP-nya. Saya bisa kasih contoh lagi, Pak, ya. Di Ngabang lagi nih, Pak. Di Ngabang, ya. 35 kakak. Saya kirim dai, Pak. Saya kirim dai nih, Pak. 35 kakak, kampungnya Penjemuran. Kalau ada slide ini bisa kita tampilkan sebenarnya. Saya sudah tunjukkan pada Pak Wisnu semalam, ya. Nah, saya kirim dai, namanya Ustadz Usni namanya. SOP-nya sama seperti Rasulullah meminta Muaz berdakwah di Sam. Sahadat, sholat, zakat, sambil membina anak-anaknya itu untuk belajar tahsin Quran, ya kan? Kemudian pelan-pelan bahasa Arab, kemudian pelan-pelan dibacakanlah Sirah Nabawiyah semampunya, namanya juga anak-anak, ya kan? Tapi ada kampung tertentu cerita-cerita tidak suka, dia suka ngapal, tidak masalah. Maka dikasihkan hadis-hadis arba'in. Boleh, sama saja itu kan? Nah, di Penjemuran ini, Pak, di Penjemuran itu pesisir Sungai Landak. Saya janjikan dai-nya itu untuk beli longboat. Saya kasih longboat, saya bilang, kalau programnya jalan, saya bilang. Programnya itu syahadat, sholat, sedekah, zakat. Itu programnya. Nah, begitu sejanjikan longboat, kemudian programnya jalan di 6 bulan pertama. Di 6 bulan pertama 35 kakak, Pak, giro sedekah tumbuh. Ada orang di kampung itu, dia bikin longboat tapi pakai kato begitu, mesin Alcon di tengah-tengah. Itu biayanya 20 juta, Pak. Di longboat itu tuh ditulis Basnas. Nah, bayangkan, Pak. Jadi giro sodakonya timbul orang di situ. Mudah-mudahan nanti Ustaz Hanafi juga bangun seperti itu. Ini bisa diukur, Pak. Kemudian sedekah Jumatnya itu, Pak, yang kita harapkan dari Ustadz Usni itu bisa mengumpulkan 2.000, 5.000. Dari start pertama itu 1.900.000 ya, 1.600.000. Terus sampai ke sini naik sampai 12 juta, Pak. 35 kakak. Nah, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. 35 kakak. Kemudian ada orang kampung situ mewakafkan tanahnya 4 hektar untuk surau Ainul Yakin. Bayangkan, Pak. Tumbuh semangat itu, Pak. Masih ada contoh, tapi saya mau nanya dulu, bisa enggak di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan nih? Bisa enggak, Pak? Halo?
Insyaallah. Takbir lalu. Allahu Akbar. Gitu. Termasuk di pulau juga semangat, Bu. Walaupun kita di kampung. Saya tak usah cerita lagi lah pentingnya sedekah tu Pak ya. Bapak-bapak udah paham. Kita nak mati tanya soal sedekah. Di Allah kita terlahir soal sedekah. Jadi syahadat, solat, zakat atau sedekah. Itu saja kehidupan kaum muslimin. Saya sudah sampaikan Pak. Suka tidak suka, senang tidak senang. Basis pertahanan kita itu adalah masjid Pak. Dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Dalam keadaan perang, contoh di Palestina. Dari zaman Umar, zaman Rasulullah berebut tuh. Habis Umar, dilanjutkan Salahuddin Al-Ayyubi, dilanjutkan dengan Turki Utsmani. Mempertahankan apa? Masjid. Sekarang kita dalam keadaan damai, hidupkanlah sedekah itu. Kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bisa Pak ya? Selesai ini Pak. Ini nih. Kemiskinan. Kalau di 3 kecamatan ini jumlah masjidnya berapa Pak Burhan? Ada berapa? 3 kecamatan ini berapa jumlah masjidnya? Berapa? 3 kecamatan ini, Capkala, kemudian Sungai Raya Kepulauan. Berapa? 50-an. Berapa? 70 lebih. 78. Saya di tahun ini Pak merubah strategi dakwah Basnas provinsi Pak. Betul Pak. Di tahun kemarin saya menggandeng LAS untuk membantu menyelesaikan kemiskinan dan meminta jatah kepada Basnas 14 kabupaten kota. Ternyata kurang efektif. Di tahun ini nanti saya bikin surat keputusan Basnas provinsi. Di Kalbar ini ada 4.043 masjid. 4.043 masjid. Di Bengkayang ini kurang lebih 100 lebih lah ya kalau selesai kan? 100 lebih. Total yang banyak itu di Kuburaya sama di Sambas 700-an. Nanti saya bikin surat keputusan itu secepatnya, minta kepada 14 kabupaten kota mengentaskan kemiskinan ini lewat masjid, memberdayakan 1 orang miskin dan menyantuni 1 orang fakir. Bisa enggak kira-kira Pak? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak? Nah, takbir halo, kuat. Allahu Akbar. Gitu. Selesai kita. Tidak perlu bupati, tidak perlu gubernur. Cukup gubernur Amil. Amil alias Amin. Ya Pak, setuju Pak? Oke, Pak Urah catat ya. Nah, ini sahabat saya dia, Haji Ramli. Oke, saya lanjut lagi Pak ya. Kalau saya diamanahkan mengentaskan kemiskinan itu cuma 1% Pak. Di Kalbar kemiskinan itu cuma 300.000. 300.000. Campur. Ada muslim, ada non muslim, campur. Katakanlah 200.000-nya muslim, ya kan? Karena kita kan kurang lebih 60-40 kan Kalbar ini kan. Nah, 200.000-nya muslim. Saya Basnas nih, kami nih cuma 1% Pak. 1% saja dari 200.000 itu. Berapa Pak 1% dari 200.000? Berapa Bang Direktur? 1% dari 200.000? 2.000. Masjid di Kalbar ada berapa? Ada berapa? 4.000. Kalau satu masjid 2, jadi berapa? 8.000. Selesai belum tugas? Selesai.
Tahun ini kita buat ya Pak ya. Setuju Pak? Ini pakai YouTube nih Pak. Nanti saya sebarkan ke 14 kabupaten kota nih. Kita canangkan dari Karimunting ini. Jadi saya tidak lagi dengan las-las, saya tidak lagi meminta kepada Basnas Kabupaten. Ini mohon maaf nih, Basnas Kabupaten pun yang patuh cuma 6 Pak. Mohon maaf sahabatku. Jangan marah ya, kita kan fil birri wa taqwa ya kan. 6 ya, 14 6 ya. Sekarang udahlah, kau lepaskanlah gitu. Aku minta langsung ke masjid. Nah, bisa Pak ya? Kita contoh seperti masjid Takwa Landak ya, dan beberapa masjid lagi. Di Ngabang lagi ada Pak, masih Pak. Masih Jelabang di Ngabang nih Pak, yang muslimnya 18% nih. Masih ada contoh. Udah memang saya siapkan untuk menjadi hujah saya. Ada lagi masih di Sungai Buloh Pak. Tapi dosa cerita lah, cukup lah ya. Sekarang kita mau geser ke Kota Pontianak. Sekarang cerita saya tentang ini. Di tahun ini Pak, di tahun 2022 ini insya Allah qadarullah saya akan bangun rumah sehat Basnas namanya. Rumah sakit tanpa kasir. Rumah sakit gratis. Rumah sakit tidak bayar-bayar ya. Nah, masih sekelas puskesmas. Insya Allah akan dibangun satu di Kota Pontianak. Saya sudah dapat tanah. Satunya di Kota Singkawang, satunya di Sambas. Boleh Pak, saya bangun di Sambas Pak? Boleh Pak? Boleh lah Pak, nanti saya kena marah orang Sambas. Urai katanya, tidak dulikan Sambas, lo olok lah ya kan. Di Bekayang saya tawarkan, Pak Bupatinya marah, bukan marah, kata dia memaksimalkan puskesmas yang ada kan gitu kan. Nah, oke, tidak masalah, lewat Bekayang. Jadi 3. Tapi menurut hitungan saya ini kemungkinan 2, Pontianak dan di Sambas. Di Kota Pontianak, selamat datang Pak KUA kita. Lakak nikahkan orang senyum-senyum deh Pak. Bila ke dia agak Pak. Saya lanjut nih Pak KUA. Saya di tanggal berapa kemarin ya? Di tanggal 17 ya Rip ya, kalau tidak salah. 18 di Kota Pontianak. Ketemu dengan Bapak UPJ dan Takmir Masjid sekota Pontianak. Kota Pontianak itu ada 346 masjid. Yang hadir 200. Itu sayang kita tidak ada slide. Kalau ada itu ada videonya. Ada saya bikin yang durasinya 1 menit saja. Nah, untuk membangun rumah sehat itu Pak, rumah sehat gratis itu modalnya cuma 2,8 miliar. 2,8 miliar. Kemungkinan pusat belas mangke dengan provinsi. Belas mangke. Kalau 2,8 berarti 1,4. Nah, bagaimana duitnya? Kita tidak perlu pemerintah, tidak perlu wali kota, tidak perlu gubernur dan sebagainya. Iya, saya tidak ada modal lain. Yang berhubungan dengan Basnas dan yang punya regulasi itu adalah Basnas dengan masjid. Berkenaan dengan UPZ. Diharapkan untuk membangun kemandirian. Modal kemandirian itu adalah persatuan. Takmirnya dan UPZ-nya harus kompak. Jangan kelahi. Nah, di Kota Pontianak alhamdulillah Pak, saya didukung penuh. Mungkin nanti saya cuma keluar modal 200 juta atau 250 juta, ya kan? Basnas Kota Pontianak 250 juta uang tunai, uang cash 500 juta kan? Masih perlu 900 juta. 900 juta saya bagi dengan 300 lebih masjid. Dia setuju Pak. Alhamdulillah setuju. Kita coba kita buat. Mudah-mudahan semangat itu akan nular terus kepada masjid-masjid yang jumlahnya 4.000 lebih ini di Skalbar. Nah, Sambas waktu acara Imam Hatib kemarin saya sudah tanya, kalau kalian 1 juta sanggup enggak? Ada yang mengatakan dalam forum itu sih enggak terlalu besar Ustaz. Coba bayangkanlah, Sambas 700, satu masjid 1 juta.
2 bulan sekali saja dia bayar, bantu, ya kan? Kalau 4 bulan atau kita bikin 8 bulan, 700 dikali 1 juta, 700 juta dikali 4, itu selesai Pak. 2,8 tanpa bupati, tanpa gubernur. Bupati, gubernur mengeskakan saya, bupati mengeskakan Pak Burhan. Nah, yang selebihnya kita bangun sama-sama. Selebihnya kita bangun sama-sama. Ini kemandirian yang harus kita bangun, Pak. Selesai persoalan-persoalan kita. Dari dulu Rasulullah juga demikian. Nah, saya pikir Bapak sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan ya. Terakhir, ternyata agak lebih mudah saya nyampaikan di Karimunting ya, atau karena udah pengaruh Pak Haji Syarial kali Pak ya. Sebagai koordinator UPJ 3 kecamatan ini kan, best nih. Dan saya dengar yang paling besar ini daerah ini nih, ya kan? Pak Wisnu kalau saya bilang paling besar tuh ada mulai itu. Nah, ini pas nih gitu kan. Nanti untuk memudahkan, sekarang kan ada teknologi QRIS. Untuk sedekah Jumat 2.000, tidak usah banyak-banyak, 2.000 saja. Kalau tidak pakai uang tunai, anak di rumah ada handphone, ada tabungan pastilah. Muni aki tidak ada handphone kalau ni, tapi cucu ada. Nah, anak ada handphone. Nah, selalu diberi duit. Dia beli pakai Gojek, GoPay, tahu dia, saya pun tidak tahu tuh. Nah, ini nanti kirisnya dari Bang Kalbar. Nanti WhatsApp grupnya selalu disebutkan tuh. Sedekah 2.000, pakai kiris langsung, tempelkan, nyampe, ya Ustaz ya. Nah, terakhir Pak, kalau sudah paham, insya Allah sudah jelas, berkenaan dengan mengentaskan kemiskinan, yang contoh-contoh sudah saya sebutkan tadi itu, dari masjid Ngabang kan, Ngabang, kemudian di Ngabang juga, saya punya 3 contoh, 4 contoh malah di Ngabang, Ngabang semuanya nih Pak. Aduh, best juga Ngabang. Masya Allah, mudah-mudahan jalan teruslah Ngabang seperti itu. Kemudian di kota Pontianak juga saya bangun seperti ini, alhamdulillah. Jadi untuk RSB itu Pak, 1 tahun kita perlu dana tuh cuman ya, astagfirullahaladzim, insya Allah ya. Insya Allah itu 600 juta untuk operasional Pak. Untuk bayar dokter tetap dibayar. Untuk bayar perawat 600 juta. Dari mana dapat duitnya? Saya ditanya sama sahabat saya wakil ketua, wah kata dia, bagaimana kau cari duit tuh 600 juta setahun? Aku bilang, aku 100, Basnas provinsi ya, Basnas kota 100, 400-nya masjid yang ada 300 jumlahnya di kota Pontianak. Coba hitung dulu, Rip. Apa yang pegang handphone coba? 400 juta dibagi 300, berapa? Coba, 400 juta. 400 juta bagi 300 berapa? Bantu saya. Berapa? Berapa Pak Burhan? 1,3 juta. Halo? Berapa? 1.300.000 ya? Ya, 1.300.000. Itu jangan di Pontianak, di Karimunting pun sanggup. Sanggup enggak Pak Haji Iskandar? Sanggup enggak 1 bulan, 1 tahun 1.300.000? Sanggup enggak? Hah? Sanggup. Lo pun enggak sanggup ya. Jadi untuk operasionalnya Pak, dengan ini BPJS Pak, mohon maaf agak mahal ya Pak ya. BPJS apa semuanya itu kan. Lain dia waktu zaman sudah saya cerita itu, malah saya nanti. Pokoknya kita bantu saja orang. 1 tahun masjid itu cuma 1.300.000. Itu kan murah Pak ya. Kami Basnas provinsi keluarkan 100, Basnas kota 100, 200. Ya kan? Masjid 1.300.000 bagi 12 bulan. Kalau gampang hitungnya 1.200.000 lah Pak. 100.000 ya sebulan ya Pak. Lo iya Haji Syarial seorang ya Pak, 100.000 sebulan ya Pak. Ya, amin lo, amin ya kan. Bisa Pak ya? Nah, bisa. Nanti kita buat di Bengkayang. Tapi buat di daerah sini lah ya. Apa sama di Ledo sana. Terakhir Pak, terakhir.
Saya mau sampaikan ada 4 prinsip zakat dan sedekah. Biar Bapak jangan beda-bedakan zakat dan jangan beda-bedakan sedekah. Kalau orang tak cukup sampai nisab dan haulnya, sedekah lah dia, ya kan? Tak sampai nisab dan haul. Ambil 2.000 sedekah. Nanti saya harapkan takmir masjidnya mendukung UPZ-nya. Kelebihan duit di masjid dorong ke UPZ. Kalau UPZ-nya sudah menyelesaikan persoalan yang tadi itu ya, maka 30%-nya didorong ke Basnas Kabupaten Kota. Kabupatennya ya, 30%-nya. Untuk apa? Agar memudahkan interkoneksi. Tahu nggak interkoneksi itu? Bahasa apa interkoneksi ini? Artinya masjid itu bisa, kalau masjid Mujahidin, masjid sebelah, masjid apa namanya sebelah? Sebelah itu? Al-Falah. Nggak mungkin masjid Mujahidin ini nyampuri dekat masjid Al-Falah. Kalau marah dia Pak, maka yang bisa nyampurinya Pak, ya Basnas. Maka 30% tadi ya didistribusikan melalui Basnas. Nah, daerah yang kantong-kantong miskin, batu-batu miskin, batu-batu sontok, Basnas lah yang ngerjakannya. Balikkan ke dia. Pak Haji Sarial paham ya? Ya kan? Jadi masjid Mujahidin batulkan basis dia aja. Masjid Al-Falah batulkan basisnya. Nanti 5 masjid di darat nih kita minta Ustaz Anafi sebagai itunya, sebagai leadernya. Kemudian masjid di Pulau Kabung 3 kan. Jadi dia 1 hari 1 malam di Pulau Kabung. Selebihnya dia di masjid pendukung. Sebagai contoh, sebagai pilot project bagaimana kita membangun kemandirian sama-sama. Nah, ada 4 prinsip zakat dan sedekah ini. Prinsip yang pertama, zakat itu wajib. Kalau kita sudah sampai batas harta kita, jumlahnya, waktunya, wajiblah kita berzakat. Nanti untuk detailnya tentang zakat pertanian dan zakat sebagainya, tak salah saya bahas sekarang. Saya udah minta Ustaz Anafi untuk meneruskannya nanti. Iya, Pak Burhan. Nah, zakat wajib, tidak tawar-menawar. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran itu 26 kali Pak. Mau berkenaan dengan apa saja tentang zakat ini? Tentang kepemimpinan, selalu saya sebutkan. Kemudian tentang jihad, tadi ayatnya sudah saya bacakan. Yang paling pendek itu di Al-Baqarah tuh, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Paling pendek itu Pak. Yang paling panjang di surah Al-Muzammil, panjang Ustaz ya. Kemudian sedekah sangat dianjurkan. Tadi kalau Bapak belum sampai hukum zakat, sedekah lah terus ya. Sedekah itu sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena kata Allah, kata Rasulullah, dalam harta kita nih, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di harta kita nih ada hak orang miskin meminta dan ada hak orang miskin yang tidak meminta. Itu. Yang ketiga, Rasulullah selalu bersedekah. Karena beliau yang mengajarkan sedekah ini. Kalau kita lihat dari sifat beliau, yang pertama apa Pak? Sifat beliau yang pertama, siddiq. Perbuatannya sedekah. Jujur dia bisa menerima Islam, semua perbuatannya adalah sedekah. Jadi nama dia, sifat dia sudah menunjukkan itu. Dan semua peradaban yang dibangun Rasulullah itu semuanya dengan sedekah. Mulai dari Mekah ke Madinah membangun daulah Islamiyah. Dia mau damai, mau perang, semuanya dengan sedekah. Yang keempat, Rasulullah mengatakan sedekah itu adalah burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan.
Kita tidak cukup sholat saja, tapi mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kalau tidak sampai nisab dan haulnya, kita sedekah. Itulah 4 prinsip tentang zakat dan sedekah. Kalau Rasulullah mengatakan sodako itu bukti keimanan, karena saya katakan tidak, hampir Quran dan Sunnah ini tidak membedakan. Coba lihat misalnya ayatnya, khudz min amwalihim sodaqatan. Dia menggunakan terminologi sedekah. Para mufasir menerjemahkannya dengan zakat, ya kan? Innamas sodaqatu juga sedekah. Tapi kita para alim menerjemahkannya dengan zakat. Hadis Rasulullah juga menggunakan terminologi sedekah. Anallah iftaradu alaihim sedekatan. Sedekah juga. Kalau sedekah itu adalah bukti keimanan, kemudian Rasulullah dan Allah dan Qur'annya juga tidak membedakan antara keduanya, maka zakat juga adalah bukti keimanan. Bahkan lebih kejam lagi Quran menyebut, ya kan? Wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tunaz zakah wa bil akhirati hum kafirun. Maka bukti keimanan sedekah, maka zakat juga adalah bukti keimanan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat kita untuk memperkuat UPZ, untuk membangun kemandirian masjid, ya kan, tetap kita pertahankan. Kalau daerah landak itu 18%, sini 18% bisa berbuat. Tak mungkinlah yang 30% up di bawah 50 ini tak bisa berbuat, ya kan? Lo-olo kalau namanya, ya. Nyupanek kata orang Sambas, nyupanek kata orang Karimunting, ya kan? Nyupanek, betul ke Pak Jisarial? Saya belajar tuh aja deh. Belajar dengan Pak Jiramli. Nyupanek kalau jadi kan. Kemudian nanti bagian akhir tergantung MC-nya, kami akan memberikan secara simbolis, ya, kepada Ustadz Syarif Hanafi untuk berkhidmat membangun, menyambung wasilah Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal itu. Karena prinsip dakwah itu adalah syahadat, sholat, zakat, syahadat, sholat, sedekah. Itu dianukan, dihidupkan, ya kan? Yang benar datangnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kehilapan saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrul minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih.